Selamat pagi pemirsa, bersama saya Edelwis Amira Salsabila dalam program berita acara Promet News. Hari ini kita akan membahas berbagai berita terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Menjelang Hari Raya Imlek, harga telur di Pasar Jongke terpantau mengalami penurunan. Masyarakat sangat antusias menyaksikan pertunjukan barongsai dan liong di Solo Square. Wisata Kampung Batik Kauman Surakarta setelah revitalisasi. Rekomendasi tempat nongkrong asik dan estetik di sekitar Waduk Jengklik. Informasi pertama, menjelang perayaan Hari Raya Imlek, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional mengalami penurunan. Salah satunya harga telur yang terpantau mengalami penurunan secara signifikan di Pasar Jongke. Berikut liputannya Julian Hana Sastio dan segenap kru yang bertugas. Selamat pagi pemirsa, saya Julian Anang Sastio melaporkan langsung dari Pasar Jongke. Menjelang Hari Raya Imlek, banyak para pembeli mulai memadati pasar. Suasana pasar saat ini terlihat lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa, dikarenakan banyaknya pembeli yang tengah mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya Imlek. Harga telur ayam sejak beberapa minggu terakhir mengalami penurunan yang sangat mencolok. Dari pantauan kami, harga telur yang sebelumnya berada di kisaran 30.000 hingga 32.000 per kilo, kini turun menjadi sekitar 23 hingga 26.000 per kilo. Hal ini memberikan kabar gembira bagi masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan untuk perayaan Imlek. Saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang telur di Pasar Jongke. Baik, selamat pagi Mas, dengan siapa? Mas Faris. Baik Mas Faris, apa pendapat Anda terkait penurunan harga telur kali ini? Untuk penurunan harga telur kali ini kita cenderung menerima yang positif ya Mas, karena dengan adanya penurunan ini kita belakang juga diringankan beban-beban ketika belanja pulaan lah kasarnya itu, dan para pembeli juga senang karena harganya turun, mereka bisa beli lebih banyak dari sebelumnya gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Faris. Seperti yang kita dengar, para pedagang cukup lega dengan penurunan harga kali ini. Para pedagang juga menyatakan bahwa penurunan harga ini terjadi setelah pasokan telur mulai stabil dan distribusi semakin lancar, membuat harga telur semakin terjangkau. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Julian. Berita selanjutnya masih seputar tentang perayaan Imlek di Kota Solo. Masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan pertunjukan barongsai dan liong di Solo Square. Berikut liputannya. Hai pemirsa, saya Gilang Barmaulana akan melaporkan secara langsung Festival Barongsai dan Liong, tepatnya di Solo Square Mall. Seperti kondisi saat ini, pengunjung ramai berdatangan. Festival Barongsai sudah ada sejak dulu. Festival yang ada setiap tahun baru Imlek ini merupakan ikon dari orang Tionghoa. Festival ini berjalan mulai tanggal 17 Januari sampai 12 Februari. Barongsai sendiri memiliki beberapa nilai filosofi, yaitu keberanian, keberuntungan, kebahagiaan, perlindungan, dan simbol persatuan. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung. Maaf Mas, dengan siapa? Dengan Mas Edwin. Oke Mas Edwin, bagaimana tanggapan Mas Edwin tentang Festival Barongsai tersebut? Barongsai di Solo Square saat ini itu seru banget, meriah, dan penonton juga antusiasnya itu besar banget Mas. Banyak semua, tapi ya cuma satu kekurangannya, itu kurang lama. Misalnya lama 1 jam atau 2 jam, wah itu lebih seru lagi itu. Terima kasih Mas Edwin. Terima kasih atas pendapatnya. Seperti yang kita dengar, antusias pengunjung sangat ramai karena gratis dan tidak dipungut biaya. Baik pemirsa, demikian laporan langsung dari saya di Solo Square Mall. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Gilang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan yang masih terus dilestarikan di Kota Solo. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk berkeliling di Kampung Batik Kauman, salah satu ikon budaya di Kota Solo yang semakin ramai pasca revitalisasi. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, saya Sasa Indrajati melaporkan langsung dari Kampung Batik Kauman Surakarta yang berada di Jalan Trisula Kauman Surakarta.
Seperti yang kita lihat, suasana saat ini terlihat semakin ramai pengunjung setelah revitalisasi. Kampung Batik Kauman kini telah berubah menjadi destinasi wisata yang menarik. Jalan-jalan yang dulu sempit dan berlubang kini telah diperbaiki. Bangunan-bangunan tradisional pun dipagar. Berbagai fasilitas penunjang wisata juga telah tersedia. Baik permisa, saat ini saya sedang bersama dengan pengunjung. Maaf, dengan siapa? Ari. Jingga. Asalnya dari mana, Mbak? Asalnya dari Semarang. Sama dari Semarang juga. Setelah melihat perubahan yang terjadi di Kampung Batik Kauman ini, tanggapannya apa, Mbak? Cukup bagus ya di sini ya. Di sini juga ada tempat buat belajar membatik juga, ada tempat tenan makanan tradisional juga, dan tempat-tempat spot foto yang ada di sini juga cukup bagus. Udah sama ya, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih atas waktunya. Baik permisa, itu tadi tanggapan dari pengunjung di Kampung Batik Kauman, Surakarta. Seperti yang kita dengar, para wisatawan sangat antusias dengan perubahan yang terjadi di Kampung Batik Kauman, Surakarta. Spot-spot foto yang instagramable membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Demikian laporan yang saya sampaikan dari Kampung Batik Kauman, Surakarta. Saya kembalikan ke studio. Setelah seharian beraktivitas, saatnya bersantai sambil menikmati makanan dengan suguhan pemandangan yang indah. Di daerah Ngemplak Boyolali, tepatnya di sekitar Waduk Cengklik, terdapat sebuah tempat nongkrong yang asik dan estetik yang wajib untuk kita kunjungi. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Edelwis Amira Salsabila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore pemirsa, sekarang saya sudah berada di Lakeview Cafe dan Resto yang ada di sekitaran Waduk Cengklik Boyolali. Mau tahu apa aja yang ada di dalam? Yuk ikutin saya. Banyak cara untuk menikmati keindahan dari Waduk Cengklik. Salah satunya yaitu berkunjung ke Lakeview Cafe dan Resto. Tempat ini sangat memikat para pengunjung karena berbentuk bangunan bertingkat dan terdapat rooftop di atasnya yang menyuguhkan pemandangan Waduk Cengklik dengan jelas dan menawan. Juga terdapat kids playground, jadi yang punya si kecil dijamin bakal betah karena tempatnya bersih dan luas. Menu makanannya pun terbilang sangat ramah di kantong, jadi bagi yang masih pelajar maupun mahasiswa bisa banget datang ke sini. Sekarang sudah ada bersama saya salah satu pengunjung yang ada di Lakeview Cafe dan Resto. Dengan Bapak siapa? Hendra. Bapak Hendra. Bapak Hendra asalnya dari mana? Saya dari Colomadu. Oh ya, izin bertanya ya Pak, apa yang membuat Bapak itu tertarik untuk berkunjung ke sini? Alasannya ya karena untuk lokasi di area waduk ini kan tidak terlalu jauh dengan rumah ya, dimana kita sering lihat kalau di liburan-liburan panjang seperti ini biasanya kan macet, misalnya di Tawangmangu atau di Selo itu biasanya macet. Nah kita milih aja yang dekat-dekat sehingga kita nggak perlu mengalokasikan waktu yang seharian, kita hanya sore aja sambil refreshing kita bisa menikmati suasana alam gitu. Kalau setelah berkunjung ke sini, pendapat Bapak terkait dari segi makanan mungkin dari tempat ataupun dari suasananya bagaimana Bapak, boleh dijelaskan? Ya, untuk segi makanan ya, lumayan enak, dari kalau harga relatif juga ya. Kalau segi tempat bagus karena tadi saya memang mencari yang ada view-nya langsung ke waduk ya. Alhamdulillah dapat view langsung ke waduk dan saya lebih suka memang suasana outdoor seperti ini sehingga tadinya yang pikiran penat bisa fresh dengan kita melihat suasana alam terbuka gitu Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana, penasaran dengan Lakeview Cafe dan Resto? Silahkan datang ke sini, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Baik pemirsa, beginilah suasana yang dapat saya gambarkan di Lakeview Cafe dan Resto. Saya Zandelia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.